Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman SMP Islam Diponegoro dan juga pemirsa yang menyaksikan video ini, lagi dan lagi kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT. Masya Allah berikan kita nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat yang begitu besar, yaitu Allah masih pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, di dalam diri manusia ini terdapat sifat-sifat kontradiktif dengan apa yang mendominan di dalam diri kita, maka dengan itulah orang menyebut kita. Di dalam diri kita masing-masing ada sifat sabar dan juga sifat marah. Apabila yang mendominan di dalam diri kita adalah sifat sabar, maka orang menyebut kita dengan penyabar. Begitupun sebaliknya, yang dominan dalam diri kita adalah sifat marah, maka orang menyebut kita dengan pemarah. Nah, maka di dalam bulan suci Ramadan ini kita dididik, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mendominan di dalam diri kita sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat terpuji, salah satunya dengan sabar ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang kurang lebih artinya, ibadah puasa adalah benteng ataupun dinding. Apabila ada di antara kalian yang sedang berpuasa, maka janganlah berkata keji ataupun kotor. Jika ada yang mencemooh kalian atau mengajak kalian berkelahi, maka katakan kepadanya, inni shaim, aku sedang bersabar, aku sedang berpuasa. Maka dalam bulan puasa ini bagaimana kita dilatih dalam 1 bulan penuh, bagaimana supaya ada bingkai kesabaran di dalam kehidupan kita di dalam menghadapi 11 bulan setelah 1 bulan Ramadan ini. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan kita ini harus sabar? Nah, pada umumnya ada 3 tempat. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat dalam kisah Ibrahim alaihissalam ketika Allah uji dengan diperintahkan untuk kurban, menyembelih anaknya yaitu Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, aku tahu kau sangat mencintaiku, tapi ketika lahir anakmu, maka timbul dalam hatimu cinta terhadap anakmu. Maka sekarang aku uji engkau, sembelihlah anakmu." Maka seketika ketika ada perintah dari Allah seperti ini, iblis laknatullah alaihi pun langsung mengatur strategi dengan bala tentaranya. Wah, kalau imannya seluruh manusia yang ada di dunia seperti Ibrahim ini, maka hancurlah kita. Tidak ada lagi teman kita di neraka nanti. Maka iblis pun turun kepada Ibrahim untuk menggodanya. "Wahai Ibrahim, mau kau bawa kemana anakmu?" Katanya mau disembelih. "Ya, ini sudah perintah Allah." "Alah, itu cuma sentimen Allah kepada engkau karena kau memiliki anak." Lalu Ibrahim alaihissalam pun berkata, "Minggir kau iblis, ini bukan urusanmu, ini sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala." Maka iblis pun gagal menggoda Ibrahim. Maka iblis pun berniat untuk menggoda istrinya, yaitu Siti Hajar, karena iblis beranggapan bahwasanya wanita ini biasanya lebih mudah tergoda, karena pada umumnya wanita lebih panjang rambut daripada pikirannya. Maka turun kepada Siti Hajar, "Wahai Hajar, mau dibawa kemana anakmu oleh suamimu? Katanya akan disembelih." "Oh, masa iya?" "Iya, katanya perintah Tuhanmu." "Oh, kalau memang sudah perintah Tuhanku, jangankan anakku yang kucintai, diriku pun siap untuk ikut disembelih." Maka iblis pun
gagal lagi menggoda istrinya. Maka turun lagi iblis kepada Ismail kecil. Datang kepada Ismail kecil, "Wahai Ismail, mau dibawa kemana kau oleh ayahmu?" Katanya, "Kamu disembelih." "Aku tidak tahu kalau ingin disembelih." Maka iblis pun katakan, "Katanya ini perintah Tuhanmu." "Oh, kalau memang sudah perintah Tuhanku, maka zahir batin aku siap, zahir batin aku ikhlas." Iblis pun ingin berkata lagi. Ismail kecil langsung mengambil kerikil dan melemparnya kepada iblis. "Idhhab ya la'i." Pergilah kau wahai laknat Allah. Maka iblis pun gagal daripada menggoda ketaatan Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan juga Ismail tadi. Maka dari itu betapa pentingnya dalam diri kita, penting adanya bingkai kesabaran dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bersabar di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tahu dulu kita seorang pemabuk, tetapi ketika kita berniat untuk meninggalkan daripada maksiat tadi, datang kawan lama, ya kan? "Ayolah sesekali. Udah lama kita tidak bersenang-senang." Ini godaan dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi tingkat ketaatan kita, semakin besar niat kita untuk meninggalkan maksiat, maka semakin besar pula godaannya. Maka semakin penting dan semakin besar juga kesabaran yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga, sabar di dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi musibah. Apabila yang ada dalam diri kita bukan bingkai kesabaran dalam menghadapi sebuah ujian ataupun musibah, maka kita bagaikan ayam sampar, hidup segan mati enggan. Tetapi sebaliknya, apabila bingkai kesabaran yang ada dalam diri kita ketika menghadapi sebuah ujian ataupun musibah, maka kita bagaikan karang di tengah lautan. Mau sebesar apapun, sekencang apapun ombak yang menabraknya, maka kita akan tetap berdiri dengan tegarnya. Maka dari itu, dari kisahnya Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan juga kesabarannya Ismail dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah potret daripada orang-orang yang beriman yang Allah berikan bingkai kesabaran di dalam kehidupannya sebagai bukti dari keberhasilan menjalankan ibadah puasanya. Maka itu tadi potret bagaimana orang-orang yang beriman yang Allah berikan karunia bingkai keikhlasan di dalam kehidupannya sebagai bentuk keberhasilan dalam pelaksanaan puasa Ramadannya. Maka dari itu betapa pentingnya kesabaran ini dalam menjalankan perintah kepada Allah, meninggalkan maksiat kepada Allah. Karena ada kisah, ada kesan khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bil bisyahawati. Surga diciptakannya surga dan jalan untuk menujunya ke sana diliputi dengan ketidaksenangan, dan adanya neraka dan jalan untuk menujunya ke sana diliputi dengan ketidaksenangan. Maka dari itu berpandai-pandailah kita memilih dan memilah kerugian sementara untuk keuntungan jangka panjang atau sebaliknya. Maka dari semoga apa yang bisa saya sampaikan tadi bisa kita ambil manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.